لا إله إلا الله محمد رسول الله. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai rahimahullah, beliau mengakui bahwa kecintaan beliau kepada Nabi SAW masih kalah dengan cintanya seorang anak kecil yang usianya 7 atau 8 tahun. Itu dikisahkan dalam Syarah Maulid Ad-Daibai. Syarah Maulid Ad-Daibai. Jadi ceritanya beliau ingin ziarah ke makam Nabi dari Yaman, dari Zabid. Itu perjalanan hampir 1 minggu, kadang-kadang bisa 2 minggu, karena kendaraan dulu pakai kuda, pakai unta, jauh, perjalanan panjang. Di tengah jalan ada seorang anak kecil usia 7 tahun atau 8 tahun. Dia katakan, "Wahai guru besar, saya mau ikut ziarah ke makam Nabi." Maka Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, "Engkau masih anak-anak, ini perjalanan jauh, kenapa engkau mau ikut?" Maka sang anak ini mengatakan, "Saya rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW." Syekh Abdurrahman Ad-Daibai tetap tidak mengizinkan. "Jangan, nanti lain waktu saja." Maka setelah itu perjalanan pun berjalan. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai berjalan dengan rombongan. Perjalanan hampir 1 minggu, ada yang mengatakan 2 minggu perjalanan. Tiba di kota Madinatul Munawwarah, tiba-tiba anak itu keluar. Ternyata dia sembunyi di belakang kereta kudanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Dia rela, dia sembunyi di belakang, di bawah kereta hanya untuk ziarah ke makam Nabi SAW. Sampai ke kota Madinatul Munawwarah, tiba-tiba anak ini muncul di hadapan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai heran, kaget. Ini anak yang waktu itu di Yaman. Kenapa engkau bisa sampai di sini? Dia katakan, "Saya sembunyi di bawah keretamu." Kemudian dijawab oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, "Yang ingin saya tanyakan, dari mana engkau makan? Ini kan 2 minggu perjalanan. Engkau makan dari mana ini?" Dia katakan, "Kerinduan saya kepada Nabi Muhammad SAW telah menghilangkan rasa lapar dan haus dari saya." Anak kecil usia 8 tahun. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daibai menangis, mengatakan, "Kecintaan saya kepada Nabi masih kalah dengan kecintaan anak ini kepada Nabi Muhammad." Maka dia bertanya kepada Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, "Wahai Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, apakah benar tanah ini pernah diinjak oleh Nabi Muhammad?" Maka dijawab oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, "Benar, ini adalah kota Madinah. Ini tanah pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW." Maka anak kecil itu mengambil tanah kota Madinah, kemudian dia menciumnya. Setelah dia menciumnya, dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Daibai memerintahkan murid-muridnya menguburkan jenazah anak kecil tersebut yang mati, yang wafat karena cinta, dibunuh oleh cinta kepada Nabi SAW. Man ashiqa wa katama wa affa wa mat fahuwa syahid. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, siapa orang yang cintanya membara, kemudian dia simpan dalam hatinya, kemudian dia menjaga dirinya dari dosa, kemudian dia meninggal membawa cinta tersebut, fahuwa syahid, maka dia meninggal membawa gelar syahid fisabilillah. Maka dikuburkan ini anak, dikuburkan jenazahnya di tempat yang jauh dari kota Madinah. Karena pada waktu itu aturan orang-orang yang tinggal di Madinah saja yang bisa dikuburkan di Madinah, atau orang-orang yang meninggal karena sedang melaksanakan ibadah haji dikuburkan di tempat tersebut. Maka anak ini dikuburkan di luar kota Madinah. Selesai proses penguburan, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ini pengarang Maulid Ad-Daibai, beliau melaksanakan itu umroh atau haji. Selesai umroh atau hajinya, mau pulang ke Yaman, beliau katakan kepada murid-muridnya, kita ziarah dulu ke kuburan anak tersebut yang meninggal karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berangkatlah mereka ke kuburan anak tersebut. Ternyata sampai di lokasi kuburan anak itu hilang. Seluruhnya menyaksikan bahwa kuburan anak itu lokasinya di situ. Tapi ketika mereka melihat, hilang itu kuburan.
Akhirnya bingung, kuburannya kemana ini? Ada yang mengusulkan, coba kita kembali ke kota Madinah. Maka mereka kembali ke kota Madinah Munawwarah. Mereka cari tahu, ternyata benar itu kuburan sudah pindah ke kota Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan kuburannya waktu itu nempel dengan kuburan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengundang dia. Almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan dengan orang yang cinta. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lain mengatakan kuburannya itu pindah di pinggiran Masjid Nabawi, dan kuburannya masih ada sampai sekarang. Ini saksi matanya adalah Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai, pengarang daripada Maulid Ad-Daibai. Kenapa bisa demikian? Karena mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka rangkaian cintanya ini akan banyak. Kalau cinta kepada Allah, harus cinta kepada Nabi. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Nabi bersabda, cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku Nabi Muhammad karena bentuk cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku sebagai bentuk cinta kepadaku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Nabiul huda la tansani min syafa'atin fa inni musibun muznibun dzara ini. Al-Habib Al-Haddad mengatakan bahwa Nabi Muhammad, jangan pernah kau lupakan aku daripada syafaat. Nabi sang bawa petunjuk, sesungguhnya aku musibun, banyak salah, muznibun, banyak dosa, dzara ini, banyak kekurangan. Itu doanya, syairnya Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad.